Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aryan Sapea. Saya kelas 3 SMA. Saya sekarang berumur 18 tahun. Pada hari ini saya akan menceritakan pertobatan saya dalam menerima Tuhan Yesus Kristus. Pertama, saya akan menceritakan bagaimana kehidupan saya sebelum menerima Tuhan. Pertama, saya akan menceritakan latar belakang dari keluarga saya. Latar belakang keluarga saya adalah penyembah berhala. Ketika itu saya masih kecil, orang tua saya sering berantem di rumah karena ayah saya salah seorang pejudi, dan ekonomi pada saat itu tidak cukup, sehingga kami dalam keluarga kekurangan ekonomi, dan itulah salah satu mengakibatkan kedua orang tua saya sering berantem. Baik, saya akan menceritakan dosa-dosa yang saya lakukan sebelum mengenal Tuhan. Pada masa kecil saya pun, saya sudah melakukan banyak dosa. Pertama, melihat situasi keluarga, saya mengeluh kepada Tuhan, dan saya berkata dalam hati saya, mengapa saya hidup kalau seperti ini keluarga saya, karena ayah seorang pejudi dan ekonomi tidak cukup. Meskipun saya kecil, saya melakukan dosa pikiran kotor, mencuri, melawan orang tua, dan banyak juga dosa-dosa yang saya lakukan. Dan singkat cerita, saya tidak tahu bagaimana Tuhan memanggil saya, dan saya mengerti bahwa itulah alasan Tuhan memanggil saya ketika melihat perekonomian yang tidak cukup di kampung yang lain, dan kami keluarga berencana untuk pindah ke kampung yang lain, di mana di situ ada keluarga, di mana nenek dan kakek saya. Ketika itu, singkat cerita, ada seorang penginjil atau juga rombongan gereja yang menginjili di desa tersebut. Ketika itu, ya, kami keluarga cuman sekedar mendengar firman Tuhan saja, tidak mengerti apa maksud firman Tuhan itu. Tapi hari berlalu, disitulah Tuhan memanggil keluarga kami gitu. Saya akan menceritakan diri saya sendiri. Ketika saya sering mengikuti ibadah yang ada di kampung tersebut, suatu saat penginjil dan rombongan gereja tersebut membuat acara SIL, sekolah Injil liburan untuk anak-anak kecil, dan orang tua saya juga mengizinkan saya untuk mengikuti acara tersebut. Beberapa hari saya mengikuti SIL tersebut, saya cuman sekedar mengikuti saja gitu, tidak ada yang saya mengerti. Tapi ketika pas hari terakhir, saya tertegur oleh suatu firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ saya mengerti, dan saya dapat gitu, karena dalam masa kecil saya mencari siapa orang yang mengasihi saya, karena orang tua sering berantem. Ketika melihat ayat ini, Tuhan menegur saya bahwasanya Tuhan Allah yang mengasihi saya, yang mengenakan anak yang tunggal demi saya sendiri gitu, merelakan nyawanya untuk saya, supaya saya tidak binasa, supaya saya mendapatkan surga yang telah dijanjikan Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Setelah saya menerima Tuhan dan bertobat, banyak terjadi dalam perubahan di hidup saya. Pertama, yang dulunya saya tidak mensyukuri hidup, di situ saya mengerti apapun yang terjadi dalam keluarga saya, Tuhan mengasihi saya, dan meskipun perekonomian yang kurang, tapi Tuhan mencukupkannya semua, dan saya bersyukur kepada Tuhan sampai sekarang Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup.
Tapi ketika saya bertobat, Tuhan tidak cukup memanggil saya dalam keluarga tersebut, tetapi seluruh anggota keluarga kami percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan, dan perubahan-perubahan terjadi dalam keluarga tersebut. Tuhan mencukupkan udah ekonomi. Ayah yang seorang pejudi telah dipulihkan Tuhan dari lumpur dosanya, dan puji Tuhan ayah saya tidak lagi seorang pejudi, dan keluarga saya yang sering berantem sekarang damai sejahtera bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan meskipun saya menerima Tuhan, ada yang pelanggaran saya lakukan kepada Tuhan. Saya jatuh seperti gelombang, jatuh naik, tapi saya tidak bersedih. Ketika saya jatuh, saya mengingat firman Tuhan, ya, bahwasanya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tersebut. Dan saya mengerti juga ketika saya jatuh takkan tergeletak karena ada tangan Tuhan yang menopang. Ketika saya jatuh, ada firman Tuhan yang mengingatkan saya sehingga saya bangkit kembali, sehingga ya sampai sekarang saya mengimani bahwasanya ketika saya mati, saya mendapatkan surga yang telah disediakan Tuhan tersebut. Bagi saudara-saudara yang ada di luar yang belum mengenal Tuhan dan belum mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, saya berkata pada hari ini, terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat, karena Dialah Allah yang satu-satunya yang membawa kita ke surga, yang memberikan damai sukacita kepada kita. Dan kepada saudara-saudara juga yang telah menerima Tuhan, yang jatuh seperti saya, ingat bahwa Tuhan selalu menanti kita untuk kembali kepadanya. Dan ingatlah suatu perumpamaan yang telah disajikan, yang diceritakan Tuhan kepada murid-muridnya, yaitu seorang anak bungsu yang jauh pergi dari bapaknya, tapi seorang bapak itu tetap menanti anak-anaknya, sehingga ketika pun anaknya kembali, dia membuat suatu pesta. Begitu juga seperti Tuhan, ketika kita sudah menerima Tuhan dan kita jatuh, tapi Tuhan selalu setia dan menunggu kita untuk kembali kepadanya. Sekian perjalanan perdebatan saya ucapkan terima kasih.